Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, senang sekali kembali kita berjumpa. Puji syukur sekali Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam program live interaktif Fatwa TV Bekal Muslim, fikih, jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini Ustaz sudah hadir bersama kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wabarakatuh. wa sahlan Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hayakumullah. Jazakumullah khair Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Ustaz ya. Ahlan barakallahu fiik. Barakallah. Ya, demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan insya Allah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nantinya. Dan kami juga mengabarkan atau menginformasikan live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan kemudian Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan sebagai biasa kita minta Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu." Yang artinya, sungguh telah nampak, telah terjadi berbagai macam kekacauan, kerusakan di mana? Di lautan dan daratan. Semua itu adalah akibat langsung dari ulah tangan manusia. Dari berbagai bencana, dari berbagai musibah yang silih berganti, masih saja manusia belum tergugah untuk kembali. Kita masih belum tergugah untuk segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu wabah ke wabah lain, dari satu bencana ke bencana lain. Seakan hidup kita ini terus dirundung dengan berbagai macam petaka, musibah dan bencana. Bagi orang yang berakal sehat, bagi orang yang masih memiliki hati yang hidup, jiwa yang hidup, tentu berbagai musibah ini akan mendobrak, mengetuk hatinya untuk dia beristighfar, untuk dia memohon ampunan kepada Allah, untuk dia introspeksi diri bahwa dia adalah bagian dari biang terjadinya bencana dan malapetaka tersebut. Namun bagi orang-orang yang hatinya telah mati, jiwanya telah kaku, hatinya telah keras sekeras batu, sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah." Hati mereka betul-betul telah mengeras sehingga hati mereka itu
dampak dari perbuatan dosa, kekufuran, menentang agama Allah, mengingkari, durhaka kepada Allah, fahiya kal hijarati, mereka itu bagaikan batu, tidak lagi bisa dilunakkan, betul-betul telah mengeras. Kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun anda berada, belumkah tiba saatnya bagi kita untuk sejenak termenung, sejenak menghayati dan memetani apa yang telah kita lakukan selama ini. Introspeksi diri. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk jiwa mereka itu khusyuk, tunduk dan patuh kepada apa yang telah Allah turunkan, wahyu yang telah turunkan. Hingar-bingar dunia telah sekian lama menjadikan kita lalai, terperdaya dengan kesenangan dunia yang semu, yang menipu dan fana. Pandangan mata kita yang pendek, yang kabur, tidak lagi menjadikan kita mampu membedakan antara yang kekal abadi dengan yang semu dan sementara. Kini tiba saatnya, sebelum semuanya menjadi penyesalan, sebelum semuanya berlalu dan berakhir. Mungkin Anda berkata, kapan semua itu akan dikatakan telah berlalu dan berakhir? Ketahuilah, bisa jadi semua itu akan menjadi masa lalu bagi Anda tatkala ajal menjemput. Kesempatan untuk berbenah, kesempatan untuk bertobat bisa jadi akan segera Allah tutup bagi saya ataupun bagi Anda. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengakhiri kesempatan itu bagi siapapun dari kita. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sejatinya Allah itu masih saja menerima taubat hambanya selama hambanya itu belum sampai pada ghargharah, nyawanya telah sampai di kerongkongan. Kalau nyawa telah sampai di kerongkongan, ajal telah di depan mata, maka kesempatan itu telah berakhir dan semua itu akan menjadi bagian masa lalu dan yang tersisa hanya penyesalan belaka. Sebagaimana kesempatan itu akan menjadi masa lalu bagi semua orang tatkala kiamat itu telah tiba. Kebangkitan hari kiamat itu telah datang. Karena jangan menunggu datangnya kiamat dan jangan menunggu datangnya ajal. Anda tidak tahu, saya pun tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput. Yang ada bagi kita, yang tersisa bagi kita adalah bergegas, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan yang kalian orang yang beriman segera bertaubat kepada Allah, nescaya kalian akan menjadi orang yang muflih, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat. Negeri kita tidak lagi sedang baik-baik saja seperti dahulu kala. Berbagai bencana terus datang, berbagai musibah terus meradang kita. Semua itu karena dosa dan kemaksiatan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penghuni penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan dari bumi. Namun ternyata yang terjadi kufur, kemaksiatan, dosa dan keangkaran murkaan yang terus kita eksplorasi. Yang kita terus begitu cerdas, begitu lihai untuk mengeksplorasi dosa, namun kita begitu bebal, begitu bodoh, dan begitu kata orang gagal paham atau tell me kalau ketika diajak untuk merenung dan menghayati ayat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sehingga yang terjadi, negeri kita terus dirundung bencana dan petaka. Selagi kesempatan masih ada, mari kita berbenah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim ma kana Allahu mu'adzibahum wa yastaghfirun. Selagi kita masih tergugah untuk beristighfar, selagi lisan kita masih mengucapkan istighfar, percayalah Allah masih berkenan membenahi dan merubah kondisi kita. Kuncinya saya, Anda dan kita semuanya
Mari memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz. Ahlan Ya. wa sahlan, barakallahu fiik. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar menjauhi maksiat-maksiat atau larang-larang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami mengajak pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087 fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Langsung saja saat kita bacakan Baik. pertanyaan pertama kita pada kesempatan kali ini ada dari Bapak Rezki Lajalani di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendaftar di sebuah perusahaan ojol dan mereka memiliki persyaratan yang mengharuskan setiap orang yang ingin bergabung harus menyetujui setiap peraturan atau ketentuan yang mereka tetapkan. Namun ada satu ketentuan yang saya masih khawatir, yaitu yang berbunyi mengambil tindakan lain tetapi tidak terbatas pada penyediaan dan pemeliharaan akses ke basis data. Tindakan di atas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan Republik Indonesia. Bolehkah saya bergabung, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sudah menjadi rahasia umum, perusahaan-perusahaan ojol atau pinjol banyak yang membuat klausul-klausul yang dari satu sisi menguntungkan mereka, dari sisi lain menguntungkan anggota ataupun downline. Ojol ataupun pinjol mereka dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dalam notabene kaum kapitalis. Dalam literasi fikih Islam ada yang namanya klasifikasi akad yang disebut dengan uqudul id'an, di mana posisi dua pihak yang bertransaksi itu tidak sama, tidak sebanding. Ya, idealnya kalau kita bertransaksi itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi faktanya tidak demikian. Perusahaan ojol, perusahaan pinjol, dan yang sejenis dengan suka rela, setuju atau tidak, mereka punya kewenangan untuk merubah akad kapanpun dan menafsirkan perjanjian sesuka mereka. Sedangkan di sisi customer atau anggota ojol ataupun pinjol atau yang lainnya tidak punya kewenangan untuk menafsirkan, hanya bisa mengikuti persyaratan tersebut. Tentu ini dari satu sisi ini saja kita melihat bagaimana ketidakadilan itu terjadi. Ketidakadilan itu terjadi. Yang kedua, ketika ada pernyataan akses data, data anggota ataupun karyawan atas dalam tanda kutip ataupun nasabah, ini satu klausul yang sangat berbahaya ya. Mereka seakan memiliki akses kewenangan untuk melihat, menggunakan data-data yang kita miliki. Tentu ini satu klausul yang sangat berbahaya, baik bagi harga diri kita, bagi keselamatan data kita yang itu merupakan rahasia pribadi, dan bisa jadi itu merupakan cara mereka untuk menjerat kita, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, mengikuti apa yang mereka mau. Tentu ini adalah persyaratan yang zalim. Lalu siapa yang berdosa? Mereka. Adapun Anda tidak berdosa, namun Anda berada pada posisi yang sangat lemah, tidak memiliki daya tawar, dan Anda potensi dieksploitasi oleh mereka. Klausul-klausul itu dengan suka mereka tafsirkan semau mereka, yang penting menguntungkan pihak mereka. Ya. Namun sekali lagi dari sisi akad, ketika Anda menyetujui untuk mendapatkan perilaku yang tidak adil tersebut, itu adalah hak Anda tentunya. Selama itu tidak membawa madarat yang besar ya. Selama Anda merasa bisa mengkondisikan diri untuk bisa terhindar dari madarat yang besar. Namun ketika Anda berada dalam kondisi yang suatu saat Anda akan tertindas, data pribadi Anda, foto keluarga Anda mungkin diakses mereka, tentu Anda harus waspada. Sebisa mungkin Anda menghindari. Namun sekali lagi, karena objek akadnya adalah jual beli jasa,
ojek online, maka hukum asalnya insya Allah boleh. Namun saya hanya mengingatkan, posisi Anda tidak lagi selevel dengan perusahaan. Anda berada pada pihak yang lemah ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Reski Lajalani kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Kembali Ustadz kita bacakan pertanyaan dari Ibu Amelia Junita di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin bertanya, saya membuka layanan jasa titip pada salah satu all shop pakaian muslim yang harus PO terlebih dahulu. Bolehkah jika saya meminta pembeli untuk bayar lunas di awal ke saya, karena saya sudah bayar lunas ke all shop tersebut, sedangkan barang masih dalam proses produksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terkadang para just tipper melebihkan produk yang mereka beli dengan tujuan agar yang belum kebagian bisa just tip di mereka. Apakah ini diperbolehkan? Karena sebelumnya belum ada pesanan just tip. Apakah halal jika minta fee just tip dari mereka, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Amelia ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan skema jasa titip dan yang menitip itu melakukan pembayaran di muka, ini justru solusi yang paling syar'i, sehingga akadnya bisa dikategorikan sebagai akad salam, di mana barang yang mau dibeli deskripsinya sudah tuntas jelas, dan kemudian yang menitip untuk dibelikan itu telah membayar di muka. Justru ini adalah solusi yang paling syar'i menurut saya. Kedua, ketika Anda membeli dalam jumlah yang lebih besar dibanding yang dipesan oleh customer Anda atau pelanggan Anda atau yang nitip kepada Anda, itu adalah hak Anda. Berarti Anda membeli sendiri. Sehingga ketika nanti ada yang titip, sejatinya itu beli dari Anda walaupun bahasanya titip. Tapi itu adalah jual beli biasa ya, karena Anda telah punya barang, punya stok barang, sehingga ketika ada yang nitip kemudian Anda jual atau Anda kirimkan kepada dia dengan pembayaran tunai ketika dia titip atau pembayaran berjangka, itu semuanya adalah jual beli biasa. Dan bagi seorang muslim, mana yang paling baik? Apakah nyetok barang dulu atau tadi menggunakan skema salam, yang nitip harus bayar tunai di muka tanpa ada yang terutang? Itu dua-duanya halal ya, namun untuk mana yang lebih baik itu kembali kepada kondisi masing-masing. Apakah Anda punya persediaan dana yang cukup atau tidak? Semua itu kembali kepada pilihan Anda. Adapun kalau ternyata yang nitip itu bayarnya nanti ketika barang sudah ada, ketika barang sudah datang kepada Anda atau dikirim, maka justru ini solusi ini atau cara ini justru perlu ditelusuri lebih lanjut atau diluluskan lebih lanjut. Yang pertama, sebagai solusi agar akad ini menjadi tetap halal adalah Anda meminta izin baik secara lisan atau tertulis, secara formal atau informal kepada pemilik barang untuk Anda ikut memasarkan barangnya atau produknya. Sehingga dengan adanya izin dari pemilik produk untuk Anda ikut memasarkan dengan harga yang telah ditentukan atau dengan harga yang Anda markup sendiri, maka itu sejatinya Anda menggunakan skema wakalah. Tapi kalau Anda tidak punya izin yang formal ataupun informal, resmi ataupun tidak resmi ya, tertulis ataupun tidak, kemudian Anda pakai jasa titip, sedangkan customer tidak bayar tunai di muka atau hanya DP, maka justru ini yang bermasalah secara aturan syariat. Kenapa? Karena Anda menjual barang sebelum Anda punya, atau Anda dalam hal ini menghutangi yang nitip, namun Anda minta keuntungan, dan itu bisa dikategorikan sebagai riba. Maka solusi tadi Anda bersyarat yang nitip bayar tunai di muka, itu justru yang paling sesuai dengan konsep syariah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang fee just tip tadi. Ya, untuk fee tentu karena bayar di muka ya itu adalah keuntungan, tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan.
Ya, demikianlah kepada Ibu Amelia Junita kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik, dan sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu, ada Ibu hamba Allah di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, begini Pak Ustadz, ini ada teman saya nitip tanya. Ya. Si A ingin mengontrak rumah kepada si B Ya. Ya. selama 4 bulan katanya. Kalau bayar si B mengatakan kalau bayar di awal itu 2 juta, tapi Ya. kalau bayar nanti setelah 4 bulan maka 6 juta katanya. Apakah ini termasuk riba Pak Ustadz? Baik Ibu. Ya. Sudah cukup Ibu? Yang kedua Pak Ustadz, Oh Ya. ya. apakah sama pembagian antara harta yang dihibah dengan harta waris Pak Ustadz? Baik Ibu. Iya. Cukup Ibu. Demikian Pak Ustadz. Baik, Ya. barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Ya, wa iyyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Skema jual beli atau sewa menyewa yang menggunakan 2 harga. Kalau tunai sekian rupiah, kalau pembayarannya berjangka sekian rupiah lebih besar, itu insya Allah tidak masalah, halal. Asalkan ketika akad sudah ada kejelasan dengan skema apa pembayarannya. Jadi harus ada kejelasan. Ya, akhirnya kita sepakat untuk menggunakan pembayaran tunai atau kita sepakat untuk menggunakan pembayaran berjangka. Kalau berjangka berapa bulan, harus ada kejelasan. Kalau itu sudah disepakati maka insya Allah halal. Yang kedua, ketika seseorang hibah ya, ingin menghibahkan barang kepada orang lain, maka itu bebas. Tapi ketika hibah itu kepada ahli waris, misalnya anak keturunan kita, maka di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah hibah itu harus mengikuti hukum waris, alias anak laki-laki harus mendapatkan 2 kali lipat dibanding yang didapatkan oleh anak perempuan, atau hibah boleh dihibahkan secara sama rata. Dalam mazhab Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dikatakan hibah itu harus mengikuti hukum waris. Sehingga anak laki-laki berhak mendapatkan 2 kali lipat dibanding yang diberikan kepada anak perempuan. Namun dalam mazhab Syafi'i boleh menyamaratakan hibah tanpa membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dengan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Boleh sama rata karena kewajiban membedakan laki dengan perempuan itu dalilnya berkaitan tentang waris. Sedangkan hibah tidak ada ketetapan penjelasan semacam itu. Yang ada hanya analogi atau yang disebut dengan kias. Sedangkan dalil-dalil tentang hibah itu bersifat mutlak. I'dil baina auladikum. Berbuatlah adil dalam hibah kepada anak kalian. Ala tuhibbu an yakunu laka fil birri sawa. Tidakkah engkau suka bila mereka berbakti kepadamu itu sama? Mereka semua sama-sama berbakti kepadamu. Karena itu kalau kamu pengen seperti itu, i'dil baina auladikum, tegakkanlah keadilan di antara anak kalian. Dalam perintah-perintah ini tidak ada penjelasan bahwa laki mendapatkan hibah 2 kali lipat. Karena itu wallahu ta'ala alam, pendapat yang disampaikan dalam mazhab Imam Syafi'i ini cukup kuat, sehingga kalau ada hibah kepada ahli waris, hibahlah secara adil, diberi 1, beri semua, walaupun dengan cara sama rata, laki dan perempuan sama hibahnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, demikianlah kepada Ibu hamba Allah di Sumbawa kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan kembali Ustaz kita angkat telepon yang sudah bergabung. Ada Pak Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Iya Pak Ustadz, Barakallahu fiik. Silakan Pak. tentang arisan Ustadz. Ya. Jadi banyak arisan yang terjadi di masyarakat di kampung saya Ustadz. Jadi akadnya itu jadi contoh ada contohnya ada 10 anggota arisan. Ya. Dan 1 di antaranya itu dijadikan ketua Ustadz si anggota tersebut. Ya. Dan sebagai upahnya si ketua itu mendapatkan jadi menang duluan Ustadz yang pertama itu Ustadz. Ya. Terus yang kedua akan juga jadi dikasih upah dengan cara dikasih uang dari hasil arisan tersebut. Ya. Kadang-kadang hanya sekedarnya, kadang-kadang juga bisa menutupi iuran dia Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Iya. Cukup Bapak.
Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, Assalamualaikum iyyakum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik kepada Pak Kadang ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Arisan atau konsep arisan itu dibangun di atas hutang mengutangi. Ya, antara seluruh anggota itu ada kesepakatan untuk saling mengutangi hingga akhirnya sampai kepada orang terakhir. Orang terakhirlah yang disebut dia hanya menerima pembayaran tanpa pernah dihutangi sama sekali. Ya, dia hanya ngutangi, di akhirnya dia hanya menerima pembayaran hutang. Dia tidak pernah dihutangi. Itu orang terakhir. Adapun orang pertama dan seterusnya sampai orang sebelum terakhir, maka dia dihutangi dan dia menghutangi. Sedangkan orang pertama dia membayar hutang sepenuhnya. Dia tidak pernah menghutangi. Kenapa? Karena setiap anggota pernah menghutangi dia, sehingga setiap kali dia iuran, maka dia itu sejatinya membayar hutang yang telah masa lalu. Sehingga orang pertama itu adalah orang yang bayar hutang sepenuhnya. Dia dihutangi terus. Sedangkan orang yang terakhir itu menghutangi terus. Orang pertama itu dia bayar hutang terus, orang terakhir itu menerima pembayaran seutuhnya. Adapun selebihnya, orang kedua dan hingga yang sebelum terakhir itu pernah mengutangi dan pernah dihutangi ya. Nah, dalam konsep hutang dalam Islam tidak boleh ada keuntungan. Tidak boleh ada keuntungan. Nah, kalau tadi salah satu ditunjuk sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinir, membuat kocokannya agar keluar ketahuan siapa yang menang, dan kemudian menagih ya, orang iuran, menagih iuran yang belum iuran, dan kadangkala ada anggota yang telat, dia berkewajiban nalangi dulu agar jumlah yang akan nanti diberikan kepada pemenang kocokan itu utuh ya. Maka dalam kondisi macam ini, ketua ini berstatus sebagai koordinir dan dia berstatus mendapatkan upah ya, mendapatkan upah. Kadangkala 1 kali putaran, sehingga dia menang duluan dan kemudian dia juga akan mendapatkan 1 kali putaran. Sehingga kalau ada 10 orang, maka 10 orang itu akan membayar sebanyak 11 kali. Ya, 1 kali itu akan diberikan kepada koordinatornya. Kadang seperti itu. Sehingga dalam akad semacam ini ada akad hutang mengutangi dan ada akad jasa, jual beli jasa. Rasulullah SAW telah bersabda yang menggambarkan tentang hukum masalah ini. Beliau mengatakan dalam satu riwayat, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal akad hutang piutang itu disandingkan sekaligus bersama akad jual beli. Tadi jasa tadi itu adalah jual beli jasa ya. Sehingga koordinatornya itu artinya jual beli jasa, nagih mengumpulkan iuran dan juga kadang nalangi iuran anggota yang telat. Sehingga ini koordinatornya adalah jual beli jasa. Dan di saat yang sama dia menghutangi dan dihutangi. Maka dalam kasus semacam ini hindari ya. Jangan sampai koordinator itu ikut dalam arisan, menjadi anggota arisan, atau koordinator itu mendapatkan upah. Kalau memang dia koordinator, ya sudah cukup sebagai koordinator saja penyelenggara, tidak usah ikut sebagai anggota. Sehingga ketika dia mendapat upah itu dia betul-betul murni upah. Yang kedua, jangan ada kewajiban untuk nalangi anggota yang belum bayar atau telat bayar iuran. Karena kalau ada talangan semacam ini berarti ada penggabungan antara riba atau utang piutang dengan jual beli jasa. Ya. Atau solusinya adalah anggota ada sebagai koordinator tanpa perlu minta upah semacam tadi, tanpa ada upahnya, sehingga betul-betul yang terjadi adalah utang piutang murni ya,
Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya, demikianlah kepada Pak Adan kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan kembali dari Ibu Amelia Junita di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, pertama, apa hukum COD di marketplace jika kita sebagai pembeli? Kedua, voucher gratis ongkir di marketplace selain dengan menggunakan dompet virtual juga bisa dengan COD. Apakah boleh kalau kita memanfaatkan pembayaran COD untuk bisa dapat voucher gratis? Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Amelia Junita. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. COD itu sejatinya terjadi setelah adanya kerjasama antara perusahaan delivery yang mengirimkan barang dengan marketplace, ya, sehingga sejatinya ketika COD pembayarannya kepada siapa? Kepada driver yang dalam hal ini mewakili perusahaan ekspedisinya, sehingga secara hukum tidak masalah, ya, tidak masalah ketika kita membeli dengan COD asalkan objek yang dijual belikannya itu bukan emas ataupun perak. Karena kalau jual beli emas dan perak, syaratnya harus tunai ketika transaksi. Sedangkan ketika kita transaksi di marketplace itu transaksinya terjadi ketika kita membuat order, ketika kita mengklik tombol kita beli dengan pembayaran COD. Nah, ini berarti pembayarannya tertunda, sedangkan dalam akad jual beli emas dengan uang atau perak dengan uang itu syaratnya harus tunai ketika transaksi. Ya. Kemudian kedua, ketika di skema COD itu ada diskon, ada voucher atau yang sejenis, maka insya Allah tidak masalah. Itu tidak masalah, ya, karena kita membeli dengan pembayaran kepada perusahaan perusahaan ekspedisinya, ya, sehingga sejatinya ketika kita membayar dengan adanya voucher itu kita tidak sedang dalam berhutang kepada ekspedisi, karena kita tidak pernah mendeklarasikan tersebut. Adanya kerjasama antara marketplace dengan ekspedisi itu di luar kesepakatan kita, karena ekspedisi ini berarti berstatus sebagai wakil dari marketplace, sedangkan kita tidak pernah mendeklar bahwa kita berhutang, karena memang customer masih memiliki kesempatan untuk membatalkan transaksinya, sehingga antara dia dengan COD atau perusahaan ekspedisinya tidak ada transaksi sama sekali. Maka insya Allah tidak masalah kalau kita mendapatkan voucher ataupun diskon dari perusahaan ekspedisi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Amelia Junita, semoga bermanfaat, dan kembali Ustaz kita angkat telepon yang sudah bergabung. Ada Bu Rosni di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Ya. Di tempat saya, ya, setiap masjid ada pengurus kurban gitu. Ya. Jadi pembayarannya selesai Idul Adha tahun ini, setiap bulan dicicil sampai Idul Adha tahun depan. Jadi nanti pembayarannya berapa harga sapi 1 ekor dibagi 7, ya, segitulah pembayaran akhirnya. Bolehkah dengan cara begitu Ustaz? Baik. ya. Satu sekaligus, nampaknya banyak masyarakat yang tidak mampu, dan di tempat kami banyak yang seperti ini. Bolehkah kurban dengan cara yang begini Ustaz? Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Rosmi, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika panitia atau takmir masjid dalam hal ini memfasilitasi jamaah masjid
untuk menabung, menyisihkan sejumlah uang setiap bulan, sehingga pada saatnya Idul Adha pihak atau masyarakat jamaah masjid tidak lagi kesusahan mencari uang tunai untuk membeli hewan korban. Ya, maka ini sekedar tabungan saja atau titipan, sehingga ketika di akhir periode kemudian takmir masjid menentukan bahwa uang yang terkumpul sekian rupiah kemudian dibelikan seekor sapi misalnya yang ternyata nilainya sekian rupiah, kadang jamaah masih dimintai kekurangannya atau mungkin kelebihannya. Maka ini insya Allah tidak masalah, karena ini hanya sebatas titipan saja yang kemudian panitia bertindak mewakili jamaah dalam membelikan hewan korban. Ya, ini insya Allah tidak masalah. Masalah masyarakat dikatakan belum mampu. Ya, itu belum mampu kalau diminta tunai. Tapi ternyata masyarakat ya sudah ada kesadaran untuk menabung agar ketika jatuh tempo menjelang Idul Adha mereka sudah punya tabungan yang cukup untuk iuran sepertujuh sapi. Maka ini insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah kepada Bu Rosni di Riau. Kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung pada kesempatan yang berbahagia ini dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087 fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz, kita bacakan. Baik. Oh, sudah ada pertanyaan yang bergabung menelpon. Kita angkat terlebih dahulu Ustaz. Ya. Ada Bu Sarah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Begini, Ya. Ustaz Arifin Badri Ya. minta solusi dan nasihatnya. Ya. Ini perihal pembagian warisan. Ya. Sudah lama juga. Kalau jawabannya langsung ditelepon bisa nggak Ustaz? Silakan Ibu. Jadi gini, saya tuh sudah kepada saudara-saudara tuh sudah menerangkan, menjelaskan pembagiannya secara syariat. Ya. Nah, ada yang menerima, ada yang enggak gitu. Jadi kalau yang untung buat mereka menerima. Kalau yang dirasa rugi mereka nggak mau gitu. Ya. Nah, udah lama terus akhirnya akhir-akhir ini saya dengar juga kakak laki-laki saya itu sudah menawarkan dan sudah menerima berapa uang itu dari tetangga untuk dijual yang lahan milik bersama belum selesai ini. Ya. Terus saya tuh sampai gitu kan, saya ingin menyerahkan ke pihak desa aja gitu. Tapi pihak desa kampung saya tuh membagi warisannya sama rata gitu. Jadi saya gimana gitu biar saya enggak. Baik. Iya, pesannya sudah ditangkap Ibu. Sudah cukup Ibu? Ini bisa langsung atau saya? Iya Ibu, bisa Ya, Ibu, bisa Ibu. Ya. Ya, sudah cukup Ibu. Pertanyaannya cukup Ibu. Jadi sikap saya tuh. Halo Ibu, sudah cukupkah pertanyaannya Ibu? Pesannya sudah saya tangkap Ibu. Ya, syukuran. Ya, tolong didengar saja. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Sarah di Jawa Barat. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang seringkali masalah waris ini dilematis. Ketika kita menginginkan untuk pembagian secara syar'i, banyak dari keluarga yang menolak. Terutama seperti yang disampaikan, ketika penerapan syar'i itu dianggap merugikan pihaknya. Misalnya dari pihak yang perempuan, dia hanya mendapatkan separuh dari yang didapatkan oleh laki-laki. Maka dalam kondisi semacam ini, warisan tidak akan mungkin bisa dibagi secara de facto ya, karena salah satu pihak ketika tidak mau menandatangani pembagian, tidak mau menandatangani akte jual beli misalnya kalau itu asetnya mau dijual, maka tidak akan pernah terjadi bagi waris. Karena jual belinya tidak akan pernah bisa. Karena itu dalam hal ini kalau memang tidak memungkinkan dibagi, ya bagi salah satu pihak harus mengalah. Baik yang menginginkan ketentuan syariat diterapkan ataupun sebaliknya yang tidak menginginkan konsep syariah, itu salah satunya harus mengalah agar waris bisa dibagi.
saya sarankan kepada pihak yang sudah memahami bahwa waris itu harus dibagi secara aturan syariat untuk mengalah dengan memaafkan sebagian haknya. Jelaskan kepada semua keluarga bahwa seharusnya Anda haknya sekian, fulan haknya sekian, fulan haknya sekian, dan saya baginya sekian. Tapi karena ini tidak mungkin dibagi kecuali dengan cara sama rata, maka saya dari pihak yang laki-laki seharusnya dapat 2 bagi waris, 2 bagian dari hak saudara perempuan, saya memaafkan, mengikhlaskan agar harta ini bisa segera terbagi dan tidak berakhir pada terjadinya sengketa yang berkepanjangan, permusuhan serta putusnya hubungan silaturahmi di antara saudara hanya gara-gara rebutan waris. Yang kedua, saya mengingatkan kepada semua ahli waris, baik yang sedang berperkara ataupun yang tidak, ingatlah kedua orang tua kita yang telah meninggalkan harta tersebut, mewariskan harta tersebut. Mereka akan bersedih kalau mengetahui anaknya berebutan atau rebutan harta waris. Mereka di alam kuburnya pasti kalau mereka tahu Anda berebutan waris, mereka pasti akan bersedih. Hanya gara-gara secuil harta, hubungan silaturahmi antar saudara putus. Tidak seorang pun orang tua yang mengharapkan anak keturunannya bermusuhan, rebutan harta. Yang ketiga, nama baik keluarga Anda pun akan menjadi tercoreng. Semurah apakah harga diri keluarga kita sehingga kita korbankan hanya gara-gara memperebutkan warisan? Toh berapa harta itu? Tapi nama baik keluarga, hubungan keluarga kita sampai pun anak cucu kita bisa jadi akan renggang dan bahkan putus hanya gara-gara sepetak tanah sekian rupiah, ya, yang nilainya itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan keutuhan silaturahmi. Poin selanjutnya, Rasulullah SAW ketika menyelesaikan kasus-kasus persengketaan, seringkali Nabi SAW mengajarkan kepada kita sikap realistis. Bahwa kalau memang salah satu pihak itu karena zalim atau karena keserakan atau karena ketidakmampuan, sehingga pemilik hak akhirnya berada dalam satu pilihan yang sulit, tidak mendapatkan haknya sama sekali atau mendapatkan sebagian dan memaafkan sebagian lainnya. Nabi mencontohkan agar kita memilih opsi kedua, mendapatkan sebagian hak dan memaafkan sebagainya, daripada akhirnya warisan itu tidak ada yang bisa membelinya, tidak juga bisa dijual belikan. Mumpung sekarang di level saudara masih hidup, anak pewaris. Tapi kalau salah satu dari anak meninggal dunia, maka yang akan ikut menyelesaikan masalah semakin banyak kepala yang berkepentingan, semakin sulit dipecahkan. Karena lebih baik, saya sarankan bagi yang merasa haknya harusnya lebih banyak, mengalahlah demi keutuhan keluarga dan demi harta itu bisa dibagi kepada Anda sehingga Anda mengorbankan sebagian akhirnya mendapatkan sebagian, daripada Anda mempertahankan semuanya akhirnya tidak dapat semuanya. Dalam kaidah dinyatakan mala yutraku julu la yutraku kullu. Daripada kita kehilangan semuanya, lebih baik kita kehilangan sebagian dan mendapatkan sebagainya dengan tetap menjalankan tadi yang poin pertama, menjelaskan bahwa idealnya hukum warisnya dibagi dengan cara ini dan ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bu Sarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Ibu Sarah, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kita Ustaz angkat penelpon dari Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, kasus yang pertama itu Ustaz izin memberikan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa yang Ya. Kasusnya seperti ini Ustaz, Fulana sedang berada di kota dan dia diberitahu oleh tetangganya yang seorang bidan bahwa bidan itu sedang mencari suatu kue yang kadarullah nggak ada di desa itu tapi ada di kota. Fulana menawarkan diri untuk mencarikan kue tersebut. Sesampai di desa, Fulana mengantarkan kue itu ke bidannya, tetapi bidannya lagi tidak ada istirahat. Sehingga mereka ketemunya setelah beberapa hari kemudian.
oleh bidan tersebut selama dibayar melebihi uang pembelian kue. Ya. Ketika hendak dibagikan dia nggak mau, katanya untuk ibu saja. Apakah itu halal, Ustaz? Baik. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, ini tentang masalah keluarga, Ustaz. Ya. Ana punya anak laki-laki yang sudah menikah dan punya 2 orang putri. Sudah bercerai dengan istrinya karena ketahuan anak-anak berselingkuh. Ya. Kemudian anak-anak malas untuk bekerja, sementara dia harus menafkahi 2 orang anaknya. Bila ditegur dan dinasihati tidak mau, dan dia pasti ikut marah dan merajuk. Padahal dia kemarin itu sudah ikut kajian, sudah rajin sholat dan segala macam. Ya. Sekarang sudah berbalik benar-benar jauh dari agama. Ya. Apa yang harus Ana lakukan, Ustaz? Ya. Ya. Ya, udah itu aja, Ustaz. Baik, Ibu. Ya, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika ada orang yang menitip barang, dibelikan atau dibawakan, dan kemudian ketika diserahkan atau pembayaran, pihak yang menitip itu memberi pembayaran lebih sebagai ucapan atau imbalan terima kasih, maka insya Allah tidak masalah. Maka insya Allah tidak masalah. Rasulullah bersabda, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang berbuat baik kepadamu, balaslah dia. Selama hadiah atau upah itu tidak dipersyaratkan di muka. Namun ketika titip itu dengan skema hutang, tolong bayari dulu, talangi dulu, nanti akan saya bayar lebih sebagai jasa jerih payahnya atau ganti keringatnya misalnya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengutangi dengan pembayaran lebih. Namun kalau itu tolong utangi dulu, tidak ada komitmen di awal bahwa akan dilebihkan atau diberi upah, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala. Untuk pertanyaan yang kedua, siapapun orang yang berbuat dosa, menjauh dari agama syariat, ya itu adalah bagian dari objek dakwah. Kita harus tetap bersabar mendakwahnya, apalagi dia adalah keluarga kita, anak kita. Yang kedua, kita terus harus mendoakan semoga Allah SWT memberikan pintu hidayah untuknya. Yang ketiga, kita harus mencari apa biang yang menjadikan anak kita menjauh dari agama Allah SWT. Pasti ada sebabnya. Bisa jadi makanan haram yang dia makan, bisa jadi pergaulan buruk yang dia selama ini lakukan, bisa jadi dia memiliki satu persepsi yang negatif, yang buruk atau yang salah tentang ajaran agama Allah SWT. Atau alasan-alasan lainnya yang menjadikan dia akhirnya bukannya semakin dekat kepada agama Allah, justru malah semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Yodi kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fik atas pertanyaannya, dan kembali kami ngajak Anda untuk bertanya langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 033154460087. Dan kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Bapak Ilham di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah membeli barang mahal itu termasuk israf atau pemborosan? Misal dengan motor 15 juta sudah cukup, tapi karena memiliki harta lebih sehingga membeli motor 100 juta, apakah ini israf? Dengan catatan sudah dikeluarkan zakat dan infak kepada fakir miskin. Tujuan utama membeli motor mahal tersebut karena ingin memiliki motor dengan kualitas bagus dan membantu industri motor. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Bapak Ilham atas kebersamannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Ilham, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kata mahal itu adalah kata yang relatif. 10 juta itu mahal bagi orang yang tidak punya. Bagi orang miskin, 5 juta itu mahal. 100 juta bagi orang yang mampu itu murah. 1 miliar pun bagi orang yang hartanya melimpah itu murah. Tapi ketika Anda membeli berapapun nilainya, bukan urusan mahal atau murah. Kalau itu memang dibutuhkan, diperlukan, maka itu tidak masalah. Mahal atau murah itu sekali lagi relatif. Anda tidak boleh memaksakan Anda ego, menurut saya itu mahal. Iya, bagi orang miskin yang terbiasa naik sepeda ontel, Anda membeli motor dengan 15 juta itu mahal. Maukah Anda diponis bahwa Anda israf? Padahal Anda bisa menggunakan sepeda ontel. Kenapa Anda pakai sepeda motor yang 15 juta?
Anda bisa sedekahkan sebagian dananya untuk fakir miskin misalnya. Tentu tidak seperti itu. Anda harus menilai orang sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Yang kedua, para ulama juga mencela orang-orang yang tidak tahu diri dalam membelanjakan hartanya, kikir, pelit. Itu adalah hal yang tercela pula. Dan salah satu parameter kikir dan pelit adalah ketika orang itu membelanjakan harta di bawah kapasitasnya, di bawah kelayakan wajarnya. Jadi misalnya orang seharusnya bisa membeli baju baru, dia punya harta yang melimpah, dia sengaja menggunakan pakaian yang compang-camping, walaupun tetap menutup aurat, itu justru tercela. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan kenikmatan Allah itu tunjukkan. Innallaha yuhibbu ahadakum idza an'ama Allahu 'alaihi ni'matan an yara atharan ni'mati 'alaihi. Allah itu senang bila Allah memberikan harta kekayaan, kenikmatan kepada seorang itu, kemudian kenikmatan itu ditampakkan, digunakan sebagaimana mestinya. Apalagi tadi sudah disampaikan catatan bahwa yang bersangkutan telah menunaikan zakatnya. Maka tidak masalah, ya. Maka tidak masalah mengenakan wangian yang mahal selama tidak berlebihan. Berlebihan itu salah satu parameternya adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, kelayakan masing-masing. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Bapak Ilham di Jawa Barat atas pertanyaannya. Dan kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu hamba Allah di Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Baik Ibu. Ya, sebelum saya mengenal sunnah, saya memakai uang kredit untuk modal usaha. Ya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah penghasilan dari usaha saya itu haram atau halal? Baik Ibu. Sekarang sudah lunas Ibu utangnya Ibu? Ya. Sudah lunas atau belum sekarang utang kreditnya? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi usahanya Ibu. Ya. Sudah cukup Ibu? Cukup Ibu. Ya, ada lagi Ustaz yang kedua. Ya, silakan. Saya mempunyai 3 orang anak, tapi yang satunya itu adalah anak angkat. Apakah boleh saya memberikan sebagian dari lokasi saya untuk anak angkat? Baik Ibu. Ya, sudah cukup Ibu? Cukup Ibu. Iya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Sulawesi Barat ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, ketika seorang itu berhutang dan hutangnya itu dengan skema riba, maka pertama dia berdosa, sehingga yang sudah dilakukan adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT dan menyesali atas perbuatan tersebut. Yang kedua, kalau itu sudah lunas dan alhamdulillah Ibu tadi hutangnya sudah lunas, maka apa yang sudah kita miliki walaupun semula itu dengan kredit ribawi, ada mungkin pembelian rumah, pembelian motor dengan ribawi, maka yang sudah terbeli tersebut menjadi tetap halal karena kita tidak makan riba, kita yang dizolimi. Riba itu adalah pertambahan, sedangkan harta kita tidak bertambah justru dengan cara seperti ini, justru berkurang. Kita berutang 100 bayar 150, kita yang terdolimi. Maka ketika kita membeli rumah yang senilainya 100 atau motor senilainya 100, kemudian bayar 150, maka motor itu halal bagi kita walaupun kita berdosa karena telah bayar riba. Yang kedua, kalau itu sudah menjadi masa lalu, maka kita harus bertekad berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan kedua, ketika kita memiliki anak angkat ya, kemudian kita punya anak merupakan darah daging kita sendiri, maka yang pertama perlu diingat dalam Islam tidak ada namanya anak angkat. Kalau kita ingin menyantuni, maka yaitu statusnya sebagai orang lain ya, dia tidak serta-merta menjadi anak kita. Kalau dia bukan mahram ya tetap bukan mahram, karena status anak angkat menjadikan anak angkat itu seperti anak sendiri itu sudah dihapuskan dalam Islam. Yang kedua,
ketika kita merawat sejak kecil ya, hidup bersama kita, maka tidak masalah. Sebagaimana semula ketika kita menyantuni, menafkahi, membiayai, tidak masalah kalau kemudian kita memberi hibah kepada anak tersebut. Namun ingat, kalau orang yang kita santuni saja kita beri hibah, jangan sampai hibah itu menyebabkan adanya kecemburuan sosial pada anak kandung kita sendiri. Kalau dia diberi, beri pula anak kandung kita agar tidak ada rasa cemburu. Sehingga ada anggapan bahwa ibu lebih sayang kepada anak angkat dibanding anak sendiri. Kemudian yang selanjutnya, hibah kepada anak angkat itu serelanya, seikhlasnya, dan usahakan agar tidak lebih besar dibanding yang kita berikan kepada anak sendiri. Sebaik apapun anak tersebut, dia bukan anak kandung kita. Dan anak kandung kita lebih berhak untuk mendapatkan hibah ataupun pemberian dari kita, termasuk mendapatkan warisan dari kita. Sehingga berilah seperlunya saja, sedangkan sisanya yang memang kalaupun itu melimpah, alhamdulillah, berikan kepada anak kita ataupun wariskan kepada anak kita yang mereka lebih berhak secara aturan syariat untuk mendapatkan harta kita. Rasulullah bersabda kepada sahabat Sa'ad bin Waqqas, innaka anta darawa sarataka aghniya khairun laka min anta darawum ala tan yatakaffafun nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, kaya raya, itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding engkau membiarkan mereka dalam kondisi miskin, akhirnya mereka meminta-minta kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Hayakumullah. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya, dan semoga di lain kesempatan kembali berjumpa, Ustaz ya. Amin. Hayakumullah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan atau kepada penelpon yang tidak sempat kami angkat. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan jangan dulu kemana-mana pemirsa, karena setelah ini ada live interaktif Fatwa TV Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullahu Ta'ala. Adapun berkaitan dengan program Fatwa TV dan lainnya, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.